Pertama saya informasikan bahwa saya atas nama PPS ya. PPS itu Presidium Purnawirawan Siliwangi. Ini yang sepuh-sepuh ini, mana ya? Ini beliau. Ini dari AMN Liting 64 karena semangat keprihatinan melihat situasi kenegaraan saat ini. Jadi PPS ini adalah wadah untuk para purnawirawan di jajaran Qatar Siliwangi yang bebas, tidak terbelenggu oleh hakim. Karena wadah ada, tetapi semuanya terbelenggu seperti PPAD ya. Kita tahu saat sekarang mulai dari TNI termasuk Angkatan Darat juga terbelenggu. Artinya bicara fakta tentang situasi negara saat ini di bawah pemerintahan sekarang tidak berani. Termasuk bicara PKI aja tidak berani. Kalau saya terus terang, negara kita tidak dalam keadaan baik-baik saja dan dicengkram oleh tanda kutip ya KGB dan asing. Ya, kita tahu di Morowali berapa, kemudian sekarang situasi depan. Nah, sekarang saya dan jajaran PPS atau Presidium Purnawirawan Siliwangi hadir di sini di dalam rangka mendukung masyarakat Jawa Barat yang membela situasi Rempang. Rempang kalau menurut saya ini sudah zolim mengusir bumi putra Nusantara asli bangsa Melayu dari tanah tumpah darahnya sendiri. Ini sudah keterlaluan kalau menurut saya. Jadi saya bersyukur masyarakat Jawa Barat ini bereaksi, artinya membela bangsa Melayu sebagai pribumi Nusantara asli. Ini nggak boleh terjadi. Dan kalau kita lihat, pemerintah yang menyedihkan lebih mementingkan kepentingan asing dibandingkan dengan kepentingan pribumi. Saya pernah jadi atas pertahanan di Beijing, ya, dan ada yang dilupakan oleh pejabat kita yang datang ke sana, belajar bisnis ke sana. Jadi yang dia lihat adalah begitu pemerintah negara membutuhkan lahan untuk bisnis, itu langsung gusur. Tidak seperti itu, tidak seperti itu. Jadi kalau di RRC yang pertama, ini yang dilupakan oleh pemerintah kita. Satu tanah tidak boleh dikuasai oleh orang perorangan, apalagi oleh asing. Itu semuanya milik negara, jadi aman. Di kita bisa hilang tanah kita. Ya. Yang kedua, itu kalau berbisnis, pemerintah mereka selalu memperhatikan kepentingan rakyat. Yang pertama ada persyaratan, 60% penduduk lokal di mana pabrik atau investasi itu didirikan, itu harus orang lokal. 40% baru boleh, silakan investor yang menentukan. Yang berikutnya, ya, manajemen. Di sana manajemen orang yang pertama adalah dari investor, misal Jerman gitu ya. Tapi orang keduanya harus orang Cina. Dan masa investasi ada batasannya 30 tahun misalnya ya. Nah, selama 30 tahun itu orang asli di sana learning by doing ya, belajar dari si investor, sehingga begitu 30 tahun selesai masa investasi itu si aslinya pergi, kemudian dikuasai dan dijalankan langsung oleh bumi putra, oleh si Cina ya. Kemudian kalau seandainya bisnis itu mengharuskan digusurnya sebuah desa, yang pertama adalah pemerintah menyiapkan dulu lahan untuk nanti pada saat relokasi, dan semuanya disiapkan, rumahnya lebih modern, semua fasilitas umumnya disiapkan, mulai dari pasar tradisional, mall, dan seterusnya. Termasuk pohon-pohon besar yang dari tempat semula itu diangkat, ditaruh ke tempat baru. Setelah itu siap, baru ini dipindahkan. Dipindahkan pun diantar, diberi duit untuk bekal awal. Jadi begitu menempati rumah relokasi yang baru, semua kegiatan penghidupan dan kehidupan itu sudah berjalan. Di sini, innalillahi, sabodo teuing rakyat dek paeh, dek hirup, dek hante,
menyedihkan, ya menyedihkan. Saya pernah di pemerintahan, ya. Saya di tentara, 22 tahun saya di Kopassus. Jadi dedeh teuing anak bangsa aing. Ya diusir begitu saja demi mementingkan bisnis kepentingan si asing atau asing. Jadi menurut saya, yuk pribumi Nusantara, saatnya kita bangkit, minta hakmu yang direbut oleh al-zolimin. Tetapi kalau pemerintah ini benar, oh saya rela mati untuk pemerintah, karena sama pemerintah negara-negara. Tapi saat ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ya, komunis sudah di mana-mana. Pak, selain aksi seperti ini apa lagi upaya lain nggak Pak? Upaya lain, ya kita mensolidkan khususnya pribumi Nusantara nih, harus sadar nih. Kalau enggak, pelan tapi pasti kita akan dikuasai oleh asing. Ya, Nah ini Pak Yayat, mau seperti itu. Pak Yayat di sini purnawirawan TNI juga ya Pak, Ya. mantan di Kabais juga. Terkait pernyataan Panglima TNI yang ada istilah pitting, meskipun kemarin sudah diklarifikasi. Nah pandangan Pak Yayat itu sendiri bagaimana Pak, melihat Panglima TNI bilang ke rakyat ingin dipiting Pak? Begini, sebenarnya itu kan internal ya, internal ya. Maksudnya Panglima TNI bahwa jangan sampai dengan senjata kemudian akhirnya yang bersangkutan atau anggota yang di lapangan itu terjadi pelanggaran HAM ya. Tetapi memang sebenarnya kalau itu sampai blow up keluar, nggak pantas. Tentara itu dari rakyat untuk rakyat, terbaik bagi rakyat, terbaik untuk TNI. Itu karena kalau TNI tanpa rakyat nggak ada apa-apanya, tidak bisa dipisahkan seperti ikan dan air. Jadi ini harus disadari. Makanya kalau ngomong harus hati-hati, apalagi berbicara rakyat. Rakyat itu istilahnya ibu kandung dari TNI. Ya, jadi saya kira itu. Mungkin ada lagi. Itu aja, ya. Hatur nuhun. Ini bukan main, semangat ini. Ya, oke, Kang. Ya.